Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah produk berbentuk aplikasi yang berjudul Optimizing UMKM Business with ERP Application yang beranggotakan yaitu Saya Aditya Nurlintang dengan NPM 03. saya Selanjutnya, Ali Fadil Akbar dengan NPM 09. Dan Ratu Gedung NPM 17. Untuk development team yaitu ada Aditya Nurlintang sebagai UI UX engineer dan saya sendiri sebagai developer dan ada Andra Teguh sebagai producer owner. Lalu apa sih itu ERP? ERP atau sistem perencanaan bisnis diciptakan untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan merancang bisnis mereka dalam suatu aplikasi. Pengguna dapat melihat banyaknya pesanan harian ataupun bulanan. Pengguna juga dapat melihat data karyawan, produk, dan riwayat penjualan, dan perencanaan inovasi untuk mengembangkan bisnis mereka. Lalu pada fungsional, itu terdapat fungsi untuk login dan logout bagi pengguna untuk memasuki atau menggunakan aplikasi ini. Lalu ada manajemen keuangan, yaitu berfungsi sebagai pencatatan omset harian dan bulanan, atau mengatur uang kas masuk dan keluar. Lalu ketiga ada manajemen penjualan dan pelanggan, yang berfungsi sebagai mengelola informasi pelanggan dan riwayat penjualan. Lalu yang keempat ada warehouse, yaitu berfungsi untuk mengelola daftar para karyawan dan barang-barang yang ada di inventory. Lalu poin yang terakhir atau yang kelima, ada point of sale UMKM, yang berfungsi untuk melihat data berupa total harga produk, jumlah produk, nama UMKM, dan alamat UMKM, dan riwayat transaksi, yang mencetak bukti pembelian untuk pelanggan. Lalu ada analisis. Ya, poin satu yaitu ada data inventory dan penjualan direkam dalam aplikasi, yaitu data berbentuk fisik. Lalu ada data berbentuk non fisik, yaitu kebijakan di mana minimum pengguna 18 plus dibuktikan dengan data diri dan foto KTP. Lalu poin kedua ada environment, yaitu berbentuk aplikasi software dan aplikasi dapat diakses melalui device yang dimiliki pengguna selama terhubung dengan internet. Lalu poin ketiga ada user requirements atau pengguna, yaitu pemilik UMKM dan karyawan. Lalu yang terakhir ada usability by Nestlé, yaitu poin satu visibility of system status, yang berisi tentang menampilkan data dan opsi menu data dengan jelas menggunakan grafik dan ikon yang jelas. Lalu kedua ada match between system and the real world, yaitu kesesuaian data yang ditampilkan dengan data yang diinput sebelumnya, seperti data yang ada pada 1 minggu terakhir ataupun satu bulan terakhir. Lalu ketiga ada user control and freedom, yaitu pengguna dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus list barang dari data inventaris kita dengan mudah. Lalu keempat ada consistency and standards, yaitu penggunaan gambar dan ikon yang konsisten serta menggunakan form yang dapat untuk dibaca oleh pengguna, mudah dibaca oleh pengguna. Lalu kelima ada help user recognize, diagnose, and recover from error, yaitu sistem dapat menganalisis kesalahan atau error yang menginformasikan kepada pengguna seperti kesalahan pada input email atau password. Lalu ada error prevention, yaitu sistem memberi penjelasan pada saat login, yaitu minimal karakter password adalah 8 karakter. Lalu yang ketujuh ada recurrence range the recall, yaitu menggunakan gambar serta ikon yang sudah umum seperti tanda plus untuk menambah data karyawan atau produk.
Icon 3 garis horizontal untuk menampilkan menu data dan menggunakan icon kaca pembesar untuk mencari sesuatu. Lalu ke-8 ada stability and effective of user, yaitu sistem mampu dibuka dan menyesuaikan tampilan pada dev handphone, tablet, ataupun desktop. Lalu poin yang selanjutnya ada princess, yaitu poin ke-1 predispositive, yaitu menyiapkan sistem yang memudahkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Yang kedua ada research, yaitu penelitian dilakukan untuk memahami kebiasaan calon pengguna dalam melakukan pencatatan, penjualan, dan gudang. Lalu ketiga ada insert, yaitu hasil penelitian memberikan wawasan kepada kebutuhan calon pengguna dan tantangan yang harus diselesaikan. Lalu ada part konsep, yaitu setelah wawasan didapat, konsep dibuat seperti pembuatan fitur yang dapat memenuhi kebutuhan dan peluang inovasi pengguna. Lalu kelima ada storage, yaitu rancangan atau strategi untuk membuat sebuah ERP dari konsep yang sudah dibuat dengan memperhatikan anggaran, sumber daya, dan marketing. Lalu poin yang selanjutnya ada personal yang akan dibacakan oleh Andra Teguh. Personanya itu ada seorang pengusaha UMKM yang bernama Ahmad Koiri yang memiliki frustasi atau kesulitan itu saat melihat stok produk yang sudah habis, lalu selalu kehilangan buku yang berisi tentang omset dan keuangan lainnya. Lalu pembukuan manualnya itu memakan banyak waktu dan susah untuk memperbaiki kesalahan selama pembukuan karena secara manual. Maka dari itu kita membuat goals di mana untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola stok produk, lalu mempermudah pelaku UMKM mencatat laporan omset, keuangan, dan membantu pelaku UMKM membuat strategi bisnis untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Boleh lanjut? Boleh dilanjut. Lalu siapa saja yang diperlukan untuk involve dalam developing ini? Yang pertama itu adalah analis di bidang bisnis, yaitu seorang ahli di bidang pembukaan bisnis secara digital yang dapat memberikan rekomendasi kebutuhan-kebutuhan pengguna yang kita perlukan. Lalu ada tim developer, yaitu tim pengembang perangkat lunak seperti front end, back end, dan full stack developer. Lalu ada tim cyber security, seorang ahli di bidang keamanan dan komunikasi yang dapat memastikan bahwa data pengguna aman. Lalu yang terakhir ada UI UX designer, yaitu tim perancang desain interface pengguna yang memberikan interface yang mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna. Boleh dilanjut. Lalu apa saja kunci usability goals dan user experience goals pada tiap mereka? Usability goals-nya itu untuk efisiensi, jadi pengguna dapat melakukan semuanya secara cepat dan mudah, secara efisien. Lalu mudah digunakan, jadi tidak mempersulit pengguna dan mempermudah penggunanya. Lalu minimnya error, ya jadi menjaga agar sistem untuk minim error dan mudah untuk diatasi jika ada error atau bug. Lalu ada konsistensi, yaitu mempertahankan interface agar tetap konsisten seperti gambar dan ikonnya. Lalu untuk user experience itu memberikan tampilan yang jelas seperti grafik, gambar, ikon, dan lalu interaktif atau responsif seperti sistem memberikan data yang diminta itu secara interaktif dan secara responsif kepada pengguna. Lalu keterlibatan pengguna di mana pengguna dapat melakukan input data dan penghapusan data. Lalu kepuasan pengguna adalah yang kita capai agar pengguna dapat puas dan mudah untuk menggunakan aplikasi ini.
Selanjutnya ada redesign. Oh, ada. Yang pertama yaitu ada conceptual design. Poin pertama, based on activities-nya itu termasuk dalam exploring dan browsing. Poin kedua ada based on object, yaitu menampilkan data berupa grafik dan laporan. Poin ketiga, interface metafor. Metafor yang digunakan yaitu adalah buku yang digunakan untuk pembukuan. Poin keempat, Computer Mediated Communication atau CMC menggunakan asynchronous communication karena sistem berinteraksi dengan pengguna hanya dengan menampilkan data yang sebelumnya sudah diinput. Lalu yang kedua ada physical design. Poin pertama dari physical design ada warna. Warnanya menggunakan warna yang menarik namun sesuai dengan aksesibilitas. Poin kedua ada gambar dan icon. Menggunakan gambar dan icon yang jelas, menarik dan tidak mengganggu. Poin ketiga ada menu desain. Desain menu yang dibuat itu semudah mungkin untuk dipelajari dan diingat oleh pengguna. Poin keempat, icon design dibuat dengan minimalis dan mudah dipahami serta sesuai dengan fungsinya. Lanjut. Untuk sketsanya yang pertama kali dilihat oleh pengguna ada logonya dan form login menggunakan email address dan password. Bisa dengan menggunakan Google email. Terus yang kedua ada mainboard atau menu utama dari aplikasi tersebut dengan bisa melihat orderan hari ini atau orderan yang sebelum-sebelumnya. Ketiga ada menu-menu yang ada di dalam aplikasi tersebut, bisa melihat username, menu data, menu inventory, dan menu laporan dan menu point of sale. Selanjutnya, ini untuk wireframe-nya seperti berikut. Untuk storyboard-nya, yang langkah pertama itu melakukan login. Jika belum ada akunnya, bisa daftar terlebih dahulu. Yang kedua, sesudah selesai daftar login, bisa masuk ke dashboard atau mainboard-nya yang berisikan banyak orderan hari ini dan orderan sebelum-sebelumnya. Terus yang langkah ketiga, bisa memilih beberapa menu yang di dalamnya seperti data, inventory, laporan omset, dan point of sale. Langkah keempat, jika ingin masuk ke menu data, terdapat menu-menu lainnya seperti data karyawan, informasi pelanggan, riwayat penjualan, dan data produk. Terus langkah kelima, jika kita masuk ke dalam menu data karyawan, kita bisa melihat nama-nama dari karyawan kita, terus bisa menambahkan karyawan baru. Langkah keenam, fitur di dalam fitur karyawan baru dapat membuat data karyawan baru dengan mengisi datanya secara lengkap. Next. Langkah ke-7. Di dalam menu informasi pelanggan, kita bisa mencatat nama-nama dan stok yang ada. Di dalam menu informasi pelanggan, kita bisa melihat data pelanggan yang sudah berbelanja di toko kita. Langkah ke-8, kita bisa melihat dan mengelola riwayat penjualan yang telah terjadi di toko kita. Terus yang langkah ke-9 ada fitur menambahkan data produk yang dijual di toko kita. Langkah ke-10, jika kita masuk ke menu inventory yang berisikan barang masuk dan laporan.
Langkah ke-11, jika masuk ke dalam menu barang masuk, bisa menambahkan stok barang yang baru masuk. Langkah ke-12, jika masuk ke menu laporan, bisa melihat dan mencetak laporan dari barang-barang yang ada di toko kita. Next. Langkah ke-13, dalam menu laporan omset terdapat omset harian dan omset bulanan. Langkah ke-14, jika masuk ke dalam menu laporan harian, bisa melihat data omset harian dengan menginput tanggal, bulan, dan tahunnya itu berapa, dan bisa mengunduh download laporan tersebut. Langkah ke-15, ada menu omset bulanan yang bisa dilihat untuk melihat omset bulanan yang terjadi di toko tersebut. Langkah ke-16, ada menu point of sale yang bisa melihat beberapa banyak barang yang bisa melihat banyak barang yang dibeli, total harga yang harus dibayar, melihat riwayat, dan mencetak stroke. Next. Lalu kita masuk pada poin terakhir dari evaluasi, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, determine dan the close the date evaluation and rest, yaitu kemudahan pengguna dan pengalaman pengguna. Lalu yang berikutnya, efektivitas dan efisien, dan ada keamanan dan privasi, lalu kesesuaian dengan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang baik. Lalu yang poin kedua ada explore the with the be answer, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan. Ada seperti apakah pengguna dapat dengan mudah melakukan registrasi akun dan inputan data pada aplikasi. Ya, itu juga sudah tertera pada aplikasi kita, sudah menerapkan untuk pengguna dapat mudah mengakses atau masuk pada akun sang pengguna. Lalu yang kedua ada apakah data yang bersifat pribadi dan rahasia dapat terjaga keamanannya. Pada aplikasi kita juga sudah menerapkan keamanan yang cukup baik, yaitu dalam mengamankan data-data pribadi atau rahasia pada toko kita. Dan lalu ada apakah antarmuka pengguna konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi yang kita buat juga sudah menerapkan poin ini. Lalu ada apakah terdapat fitur yang kurang atau perlu ditingkatkan. Pada aplikasi yang kami buat juga memiliki kekurangan, yaitu pada fitur-fitur yang mungkin kurang atau perlu ditingkatkan. Lalu apakah aplikasi ini support di berbagai platform. Untuk pertanyaan ini sudah terjawab pada poin redesign, yaitu dapat diakses di berbagai platform seperti handphone, tablet, atau laptop. Untuk poin ketiga, yaitu choose the evaluation paradigma and technique. Yang ada beberapa poin yang ada di poin ketiga ini, ada usability testing, heuristic evaluation, user interviews, dan analytic data. Yang keempat, identify the practical issue to be addressed. Untuk poin pertamanya, memastikan kerahasiaan dan privasi data pengguna yang terlibat dalam evaluasi. Poin kedua, mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum melibatkan mereka dalam evaluasi. Poin ketiga, menghindari diskriminasi dalam pemilihan sampel pengguna untuk evaluasi. Poin keempat, menjaga objektivitas dan tidak menyesatkan dalam menyajikan hasil evaluasi. Poin kelima, menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama evaluasi. Nah, lalu di poin kelima, decide how to deal with the ethical issue. Itu bagaimana kita menghadapi isu etis.
yaitu kita menggunakan penggunaan pengguna usability dan pengalaman pengguna user experience. Lalu kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi, lalu keamanan dan privasi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang baik. Lalu yang keenam, evaluasi, interpretasi, dan menampilkan data, yaitu kami mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, lalu menginterpretasikannya data dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan evaluasi, lalu mengidentifikasi masalah usability atau pengalaman pengguna yang signifikan, lalu menyusun laporan atau presentasi yang menyajikan temuan evaluasi, rekomendasi, dan justifikasi yang relevan, serta mempresentasikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Berikut daftar pustaka yang kami cantumkan pada PPT atau aplikasi yang kami buat. Tingkat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.